Setelah nama Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai bakal calon presiden PDIP, tentu pertanyaan selanjutnya siapa pendampingnya atau cawapresnya. Apakah namanya sudah ada? Kita bahas bersama politisi PDIP, Deddy Sitorus dan bergabung juga pakar politik yang juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat malam, Bung Deddy, Mas Hanta, maaf lahir batin. Terima kasih sudah bergabung. Maaf, Selamat malam. Rizka, Mas Dedi. Selamat malam. Saya ke Bung Deddy dulu pasti. Tadi baru saja Mas Hasto hari ini bilang bahwa tidak ada model kawin paksa soal bakal cawapresnya Pak Ganjar ini. Ada pacarannya, ada pemahamannya, dan ada komitmen terhadap bangsa dan negara. Sejauh ini yang sudah PDKT siapa aja pasca deklarasi kemarin, Bung Deddy? Ya, saya kira kita pertama-tama harus paham kita masih dalam suasana Idul Fitri ya. Jadi saya kira sampai saat ini belum ada pembahasan yang mendalam soal siapa calon presiden, wakil presiden, bakal calon wakil presiden. Dan untuk sampai ke pembicaraan siapa bakal calon wakil presiden, tentu kita harus berdiskusi dulu dengan mitra-mitra potensial kita untuk melakukan kerjasama politik mencalonkan Pak Ganjar, kan itu dulu. Kalau tahap itu sudah selesai, tentu selanjutnya kita menyusun yang namanya visi misi atau program dari capres, lalu kita cari cawapresnya yang cocok bisa bekerja sama dengan calon presiden gitu Mbak. Nah, Jadi tapi ada tahapan-tahapan yang masih ya, harus kita lalui untuk sampai ke sana. kan ada Memang tahapannya, izin Bung Deddy. Memang ada tahapannya. Tadi Mas Hasto terakhir bilang bahwa ada parpol yang akan segera gabung juga untuk dukung Pak Ganjar. Sejauh ini siapa tuh? ya, sampai sekarang kan ada banyak partai yang kita sudah melakukan komunikasi yang terukur gitu ya. Tetapi juga kan ada partai-partai yang sudah punya akar hubungan yang kuat dengan PDI Perjuangan. Sebut saja misalnya kita punya hubungan yang kuat sejak zaman dulu Masyumi antara Bung Karno dengan apa namanya Kiai Wahid Hasyim gitu ya, itu kan jelas sekali artinya kita punya hubungan dengan NU dan PKB. Kita juga punya hubungan yang kuat, Bung Karno, Bu Mega itu kan warga Muhammadiyah. Kita punya tradisi hubungan yang panjang dengan PAN misalnya. Demikian juga yang lain. Nah saya kira siapa partai yang akan merapat itu nanti kita tunggu saja Mbak, mungkin tidak terlalu lama kok ya. Saya tidak ingin mendahului karena itu nanti kewenangan DPP partai untuk menyampaikan partai mana gitu. Tetapi tidak akan jauh dari apa yang selama ini sudah banyak menjadi pembicaraan publik saya kira gitu. Kalau Mas Hanta lihat kansnya ini parpol mana yang paling besar sejauh ini peluangnya untuk gabung mendukung Ganjar? Ya, ini penurunnya bergeser ke PD Perjuangan, Rizka. Tadinya kan narasi besarnya koalisi besar yang Ya, dibangun KIP menjadi sumbu utamanya. Sekarang ketika PD Perjuangan sudah mengumumkan Ganjar, nah mereka yang memegang ini kemungkinan. Kalau kita posisikan Prabowo akan maju juga, maka KIB ini akan memendar kemana saja. Nah tadi dari Mas Deddy juga sempat menyebut nama dua partai di dalam KIB, yaitu PAN dan P3. ya. Nah, itu yang memiliki peluang potensi yang cukup besar bergabung bersama PDI Perjuangan. Dan dua nama ini juga, dua partai ini juga ada, kalau P3 kan sejak awal yang paling gencar belakangan ada nama Sandiaga Uno, Ya. dan juga Thohir disebut juga di P3 sebelumnya. Di PAN itu sudah berulang-ulang Pak Zulkifli Hasan memasangkan bahkan Ganjar dengan Erick Thohir. Nama Erick Thohir menjadi preferensi dari PAN. Dan dua nama ini juga ya juga tokoh mainnya kebetulan mungkin disampaikan oleh presiden nama pertama yaitu Erick, yang kedua Sandiaga Uno, Ya. itu ada nama lain Mahfud, Ridwan Kamil dan seterusnya. Saya kira tadi ya poinnya baik yang disampaikan, kita berangkat dari nama yang disebutkan oleh Pak Jokowi, Pak Hasto juga akan mempertimbangkan dengan dinamis dari kalimatnya. Kalau kata Mas Deddy tadi tidak jauh-jauh, nah kira-kira itulah. Saya kira juga saya menduga seperti Mas Ganjar, kemudian cawapres juga dari 6 nama tadi. Kalau di luar Pak Prabowo ya, kita memposisikan Prabowo sebagai capres dalam konteks ini masih 3 poros, maka inilah yang mungkin yang nama-nama yang akan diprediksi dan ditimbang oleh PDI Perjuangan. Dan ini kan dinamis, di mana posisi capres-capres ini memiliki elektabilitas yang kompetitif, Rizka. Ya. Posisi cawapres sangat menentukan, jadi keliru menentukan cawapres juga harus hati-hati. Nah,
Yang paling penting itu siapa kira-kira yang akan menentukan siapa cawapres ini. Kalau dari sekarang ini kan ada 3 kelompok aktor yang Ya, menentukan. Satu, capres itu sendiri, berarti kalau kita ngomong 3 poros ada Ganjar, Anies, dan Prabowo. Yang ya, kedua, para itu player partai politik, para ketua umum partai, itu level kedua. ya. Nah, yang ketiga level tertinggi, para kingmaker. Siapa kingmaker senior, patron politik yang dulu, satu Ibu Mega, kedua Pak Jokowi, dan ketiga Pak Surya Paloh. Kalau bisa bicara Ganjar, pemilik saham terbesar yang paling menentukan hari ini saya harus mengatakan adalah Ketua Umum PD Perjuangan. Hmm. Perjuangan. Jadi kalau ada cawapresnya Ganjar yang memiliki akseptabilitas yang rendah di Ibu Mega di PD Perjuangan agak sulit, itu satu. Barulah level yang kedua partai-partai politik. Saya meletakkan agak beda kalau menganalisa dalam konteks Ganjar ya, karena Ya. struktur kekuasaan setiap partai berbeda. Kalau dari kemampuan setiap partai, setiap cawapres punya variabel tersendiri. Tadi soal kekuatan elektabilitas, nama-nama yang disebutkan oleh Pak Jokowi juga orang-orang punya elektabilitas. Nama-nama yang disebut Pak Jokowi juga orang-orang memiliki boarding pass partai. Seperti Pak Erlangga, Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, semua punya pegangan kedekatan partai. Dan logistik, kalau logistik yang paling kuat tentu ya dua pertama yang disebut oleh Pak Jokowi yang punya irisan semuanya. Tapi lagi-lagi saya kira dinamis, semua pengambil keputusan dan kita lihat Ibu Mega punya jam terbang yang tinggi, mengambil keputusan jaga hati-hati tapi cermat. Ya saya kira kita bisa menduga posisi cawapres juga tidak gegabah diambil oleh PD Perjuangan seperti menentukan capres. Tentu kalau di PDIP pengambil keputusan akhir hak prerogatifnya ada di tangan Ketua Umum Bung Dedi. Tapi dari 7 nama yang disodorkan oleh Pak Jokowi, apakah ini jadi pertimbangan utama juga untuk Ketua Umum menimbang siapa nama bakal cawapres yang paling pas untuk Pak Ganjar? Ya, tadi saya menyambung ya. Tadi benar, P3 salah satu partai yang kita punya akar yang kuat. Itu kan tradisinya ke NU ya. Jadi tadi saya tidak menyebutkan. Juga dengan partai-partai yang lain gitu. Jadi saya kira nama-nama yang disebutkan Pak Jokowi itu kan nama yang sudah beredar di publik selama ini. Nama-nama yang punya elektabilitas yang tinggi, artinya sudah cukup populer, dikenal oleh masyarakat. Tetapi untuk menyebut siapa yang akan menjadi calon wakil presiden pada akhirnya, tentu yang saya katakan tadi, Ibu Mega tentu akan berdiskusi, berdialog dengan para pimpinan partai, para tokoh organisasi besar gitu ya, dengan Pak Jokowi, dengan berbagai pihak senior partai semua gitu. Tetapi pada intinya tentu juga chemistry dengan Pak Ganjar juga menjadi pertimbangan. Ya, komitmen terhadap keberlanjutan pemerintahan juga itu pertimbangan. Terlalu pagi Mbak Priska untuk bicara orang kalau menurut saya ya. Karena dinamikanya akan sangat tinggi, kita tunggu saja dalam waktu beberapa hari akan ada partai politik ya yang akan bergabung atau katakanlah bersilaturahim dulu lah dengan kita ya, walaupun tidak deklarasi gitu ya. Dan itu bisa saja dari partai parlemen atau non parlemen, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa banyak gitu kan. Kita belum tahu. Tetapi intinya PD Perjuangan membuka diri untuk kerjasama politik dalam rangka memenangkan pemilu untuk menyempurnakan apa yang sudah dibangun, apa yang menjadi legacy dari Pak Jokowi gitu. Bung Dedi, iyalah terlalu pagi, bukan hanya terlalu pagi. Nanti setelah Sapa Indonesia Malam bisa ditelepon sama DPP kalau Bung Dedi sebut nama. Nah tapi kan seenggaknya kita baca soal momentum. Saya ke Mas Hanta. Ada 2 kode atau kita baca momentum yang dibilang kebetulan, tidak yang kebetulan lah dalam politik. Misalnya Sandiaga Uno mundur dari Gerindra dan tampak merapat ke P3. Lalu juga PAN, Pak Zulhas kasih kode bahwa ya Pak Ganjar ini punya track record yang bagus dalam memimpin Jawa Tengah. Dan keputusan akhirnya diserahkan ke Pak Jokowi kalau PAN ikut Jokowi. Nah gimana Mas Hanta membaca kode ini? Apakah bisa dikatakan P3 dan PAN lah yang paling mungkin, meskipun sejauh ini kalau PAN kan sempat bergabung di koalisi kebangsaan, membentuk koalisi kebangsaan, begitu pula dengan P3 di KIB. Ya kalau disambung-sambungkan betul juga benangnya Priska. Kebetulan juga ketika Pak Jokowi ditanya oleh media, menyebut 2 nama yang disebutkan 2 partai yang Priska katakan tadi. Yaitu satu Erick Thohir, kedua adalah Sandiaga Uno. Kebetulan mereka namanya itu keluar dari 2 partai tadi. Nah sekarang ini kan kita bicara tadinya PDIP menentukan Ganjar, ada KIB 3 partai, Golkar, PAN dan P3, ada koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan ada koalisi perubahannya Anies. Nah sekarang KIB ini yang kemungkinan pertanyaannya KIB 3 partai ini Golkar, P3 dan PAN kemana sekarang itu? Apakah ke PDIP akan bergabung ke
kalau melihat dari poros gerbongnya Pak Jokowi, ya kalau tidak ke PDIP ke Pak Prabowo. Kalau Ya, misalnya kita asumsikan Prabowo juga dengan poros kutub politik sendiri. ya, Nah, yang paling mungkin kita bicara Golkar mungkin belum ya, karena mungkin Golkar punya posisi tawar juga karena punya kursi yang lumayan, sudah diputuskan juga oleh partainya Pak Erlangga harus maju. Maka kalau kita bicara PAN dan P3, ya dua nama itu, kita bicara PAN dan P3 ya, bukan ya. PDIP. PAN dan P3 preferensi atau aspirasi politiknya paling kuat di dua nama yang disebutkan oleh Pak Jokowi juga Ya. secara utuhan. Nah, ini saya kira menjadi dinamika yang cukup kencang nanti dalam beberapa dinamika. Nah, tetapi Priska, ketika ada manuver para cawapres juga belum tentu kita anggap ini juga persiapan yang dilakukan skenario dilakukan oleh PD Perjuangan. Bisa Ya. jadi skenario masing-masing. Atau ada aktor yang menskenariokan, tapi kan tidak bisa disambungkan otomatis bahwa beberapa hari yang lalu PD Perjuangan mengumumkan Ganjar. Nah, kemudian ada juga aktor lain atau politik yang memanfaatkan momentum. Kalau gitu keluar dari P3 mulai menyebutkan nama ini. Ya semua kan ingin membidik. Dia ingin membidik jadi cawapresnya Ganjar, dia memanfaatkan momentum. Ya. Ingin menjadi cawapresnya Prabowo, dia memanfaatkan momentum. Tapi kalau ingin menjadi cawapres Ganjar, sekarang momentumnya dimunculkan kepada publik. Ya. Tapi Priska, jangan lupa juga politik ini kan bisa kita mengasumsikan 3, tapi bisa 4, tapi bisa juga 2. Kalau dari sisi Pak Jokowi untuk keberlanjutan pemerintahan, untuk lebih nyaman, seterusnya pasti Pak Jokowi pengennya 2 pasang yang orang beliau semua misalnya Ya. gitu. All president's man begitu ya. Ya, all the president men semua. Misalnya sekarang tentu Mas Ganjar satu partai, Pak Prabowo juga punya kedekatan. Itu opsi paling baik. Ya. Tapi kalau tidak bisa, tetap muncul opsi yang kedua di mana ada calon yang ketiga, realitasnya ada Anies berpotensi dengan 3 partai, maka ada 3 poros. Tapi dari sisi Pak Jokowi, bacaan saya lebih juga skenario ini, Pak Jokowi sebagai presiden ya, yang sekarang menjabat ya, berbeda dengan partai-partai, mungkin menggabungkan 2 kekuatan besar dan istilah narasi koalisi besar juga lebih bagus kalau berhadapan dengan yang di luar. Katakanlah mengusung isu perubahan, kalau dipasangkan Ganjar dan Prabowo menjadi koalisi besar itu juga lebih kuat skenario-nya. Tapi kalau gagal juga Pak Prabowo tetap maju, nah barulah kita bicara yang kita diskusikan tadi, adalah tetap ada 3 poros dengan elektabilitas kuat, Ganjar, Prabowo, Anies. Nah kita bicara Ganjar, wakilnya siapa? Ya paling realistis bicara hari ini yang berasal dari koalisi Indonesia Bersatu, dari Golkar, dari P3 dan PAN. Khususnya PDIP sebagai partai nasionalis terbesar membutuhkan teman koalisi dari kelompok Islamis. Nah, di sana ada melengkapi juga P3 dan PAN. Kalau ditarik juga tadi seperti Mas Deddy katakan, kedekatan Bung Karno dengan tokoh-tokoh Islam, NU, Masumi, bersama PNI itu kan punya sejarah panjang. Dan kalau itu digabungkan ya sama mengulang apa yang dibangun oleh Bung Karno beberapa puluh tahun yang lalu. Oke, terakhir Bung Deddy singkat saja, kemungkinan bakal cawapresnya dari kalangan religius? Iya, orang Indonesia kan semua religius ya Mbak. Jadi saya kira siapapun nanti di cawapresnya pasti kombinasi yang terbaik untuk memenangkan kontestasi. Saya kira itu tolak ukurnya. Karena penting bagi kita memastikan ini pasangan yang ideal. Bahwa dalam sejarahnya kita punya tradisi panjang untuk menyatukan nasionalis dan religius, itu adalah praktek berbasis dari pemahaman kita terhadap bagaimana membangun bangsa secara gotong royong gitu. Jadi ya saya kira kita tunggu sajalah karena masih ada waktu beberapa hari untuk melihat perkembangan dan nanti ada akselerasi mungkin pada minggu-minggu berikutnya. Saya kira lebih baik kita menunggu Mbak daripada berandai-andai kalau menurut saya. Menarik untuk dicermati nanti bagaimana akselerasi di minggu-minggu ini yang cukup menentukan. Meskipun tadi kata Bung Deddy masih suasana lebaran, kemarin juga deklarasinya jelang lebaran. Jadi pasti akan ada dinamika yang menarik. Masih ada tanggal 1 Juni Mas Deddy ya. Masih ada 1 Juni juga nanti yang sebelumnya disebut-sebut sebagai kejutan di sana. Terima kasih atas waktunya politisi PDIP Deddy Sitorus dan juga pakar politik Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat malam Bapak-bapak.